Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witriani. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan melaksanakan UTS, yaitu praktek menjelaskan mata kuliah kurikulum dosen Bunda Fitria. Saya Witriani, nomor NIM 8620718150199, semester 6. Pengembangan yang lebih baik atau kegiatan suatu implementasi, evaluasi perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Di mana kurikulum sendiri artinya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sedangkan tujuan dari pengembangan kurikulum adalah harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Menurut Hamalik 2009, sebagian besar sekolah PAUD mengembangkan kurikulum dalam beberapa bidang. Keterampilan sosial dan interpersonal, keterampilan kemandirian dan intrapersonal, belajar cara mengembangkan kecintaan akan belajar, keterampilan guru dalam mengajar dan berpikir, keterampilan kesiapan belajar, keterampilan bahasa dan baca tulis, keterampilan pendidikan kepribadian dan musik dan seni, keterampilan kesejahteraan dan hidup sehat, serta keterampilan kemandirian Morrison 2012. Selanjutnya, tentang komponen-komponen kurikulum, pengembangan kurikulum. Tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, evaluasi, dan penilaian. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, Hamalik 2009. Prinsip berorientasi pada tujuan, maksudnya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. 2. Prinsip relevansi, harus relevan atau sesuai. Prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip fleksibilitas, prinsip berkesinambungan, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, prinsip mutu supaya menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Landasan pengembangan kurikulum PAUD. Landasan pengembangan kurikulum PAUD 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum karena filsafat sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Filsafat sebagai landasan berpikir. 2. Landasan psikologis. Setiap anak memiliki pribadi yang unik, maka kurikulum harus memperhatikan psikologi perkembangan anak dan psikologi belajar anak.
Ketiga, landasan sosial budaya. Perkembangan teknologi berpengaruh perubahan sosial budaya masyarakat. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat. Isi kurikulum harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa kini. Landasan perkembangan teknologi. Landasan empiris, harus memperhatikan fakta empiris yang terjadi, sehingga kurikulum yang dikembangkan sesuai tahap perkembangan. Landasan yuridis, kurikulum harus mengacu pada landasan yuridis agar kurikulum semakin relevan dengan tuntutan zaman. Sekian penjelasan pengembangan kurikulum dari saya, Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.